Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Rifka Limbong dan teman saya Vera Berbangun. Kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah perkembangan Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Kabanjahe. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke sejarah gereja, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian dari gereja tersebut. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ia lahir seiring berjalannya kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Karena itu, apa yang disebut dengan gereja perdana adalah persekutuan para murid Yesus dan ditambah dengan beberapa orang lain yang telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menjadi saksi atas kebangkitannya. Gereja perdana inilah yang memiliki semangat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kuat sehingga iman Kristen mulai tersebar dari Yerusalem ke seluruh daerah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia, dan juga tercatat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kapankah tahun berdirinya Gereja GKPI? Tahun berdiri Gereja GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe adalah 25 Oktober 1964. Pertama sekali berdiri di Balai Keselamatan yang berada di daerah Kampung Dalam dan pindah ke rumah warga di Gang 5 Merga, Jalan Bom Ginting, dan kemudian pindah ke Jalan Pahlawan yang sampai saat ini, di mana disitulah gereja GKPI berkembang. Jumlah jemaat mula-mula berkisar puluhan anggota kepala keluarga dan sampai sekarang diperkirakan kurang lebih 600 kepala keluarga. Nama-nama pendeta yang pernah menjabat antara lain adalah yang pertama, Pendeta Lumban Tukup sebagai perintis GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe. Kemudian Pendeta Sagala, Pasaribu, Nadea, Situmorang, Simorangkir, Panggabean, Nainggolan, Pasaribu, Situmorang, dan Pendeta Pahot Hutagalung, dan yang sekarang adalah Pendeta R. Sagala yang menjabat sekarang. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada jemaat dan perkembangan dari GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe. Gereja GKPI Kabanjahe yang kita kenal sekarang tidaklah langsung menjadi gereja yang megah seperti sekarang ini. Dulu, pada saat pertama, mereka beribadah di Balai Keselamatan yang berada di Kampung Dalam Kabanjahe. Tidak lama setelah itu, kemudian mereka pindah dan beribadah di rumah warga yang juga adalah anggota jemaat GKPI, yaitu di Gang 5 Merga Jalan Bom Ginting. Tidak lama setelah itu mereka mulai membangun gereja GKPI yang sekarang, dan yang membangun itu juga adalah para jemaat mula-mula dan para penatua bersama-sama dengan Pendeta Lumban Tukup yang menjadi perintis GKPI Kabanjahe ini. Pada awalnya, jemaat mula-mula yang beribadah di GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe ini sangat sedikit sekali, yakni hanya terdiri dari puluhan jiwa saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan dari masa ke masa, maka jemaat yang beribadah di GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe ini pun semakin bertambah dan berkembang, dan sampai saat ini telah tercatat hingga 600 kepala keluarga. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe ini beralamat di Jalan Pahlawan nomor 14 Kabanjahe. GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe ini didirikan tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1964 oleh para jemaat mula-mula dan para penatua bersama-sama dengan Pendeta Lumban Tukup yang sebagai perintis GKPI Kabanjahe. Nah teman-teman, kita sudah sampai kepada penghujung video. Pelajaran yang dapat kita ambil dari materi tadi yakni jika kita sudah mengetahui sejarah gereja kita dari awal-awal, kita harus senantiasa menjaga dan merawat gereja tersebut, serta kita harus menghargai ya bagaimana dari awal-awal gereja mula-mula tersebut hingga sampai saat sekarang ini kita dapat beribadah di dalamnya dengan baik, dengan nyaman, dan dengan tenang. Jadi kita harus senantiasa memperlakukan gereja tersebut sebagaimana gereja tersebut adalah rumahnya Tuhan. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Salam dari kami sekali lagi, kelompok 10. Nama saya Vera Berbangun dan teman saya Rifka Limbong. Terima kasih.